Baik, Selamat pagi. perkenalkan nama saya Rizak Aditya Ramadan. Biasa dipanggil Adit. Asal kampus saya Universitas Muhammadiyah Makassar. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Salam kenal teman-teman. Oke, salam kenal ya. Nanti kalau ke Makassar main ke rumahnya Irsak ya. Siap, Bu. Oke, selanjutnya boleh Mbak Safira, boleh diperkenalkan dirinya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Virgi Refriandri, biasanya dipanggil Safira. Dari Universitas Esa Unggul, Pusat Jakarta Barat ya Bu ya. Saya asli dari Kendal, Bu. Salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Mbak Safira. Oke, next Mbak Nur Aziza, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kampus Universitas Negeri Makassar. Asalnya dari mana? Dari Makassar, Bu. Oh, dari Makassar. Ya, oke, terima kasih Mbak Aziza. Mas, apa ini yang belum ya? Mas Rahmat. Nah, wajahnya mana ini? Halo. Nah, ini Mas Rahmat. Silakan Mas, diperkenalkan Mas. Halo, kenalin aku Rahmat Maulana dari Universitas Ciputra Surabaya. Tinggalku di Sidoarjo. Walau Sidoarjo dewe, Mas. Atik kok sinyal barang. Silakan selanjutnya. Siapa yang bilang nggak ada sinyal, Bu? Kemarin yang nggak ada sinyal kamu tah? Oh, enggak. Bukan ya? aku, Bu, itu satunya. Walah, ya Sidoarjo dewe tiba Oke, nanti boleh main-main ke Universitas Ciputra ya. Oke, selanjutnya yang belum siapa ya? Siapa yang belum? Siapa Mas? Mas Rahmat yang belum kenalan Mas. Kebetulan hari ini Mbak Hayu kecelakaan, jadi nggak bisa hadir ya. Oke, siapa lagi yang belum? Fania sudah Fania ya? Fania? Mana Mbak Fania? Belum, Bu. Oh, silakan ayo perkenalan dulu Mbak Fania. Saya lagi di luar, Bu. Mungkin agak berisik. Oh, enggak apa-apa. Ya. Selamat pagi, Ibu Dwi dan teman-teman. Saya Fania Stefani. Saya berasal dari Kalimantan Barat, Pontianak, dan saat ini sedang berkuliah di Universitas Udayana di Bali. Oke. Oke, yang mau main ke Bali nanti mampir ya di Udayana ya. Oke, salam kenal ya Mbak Fania untuk teman semuanya. Terima kasih Mbak Fania. Ada lagi nih yang mau kenalan? Udah ya. Mbak Nisrina ya, sama-sama ini ya. Sama-sama Sidah. Boleh deh kenalan, nggak apa-apa. Mbak Nisrina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina, asli A2 Sidah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Nisrina. Bila. Iya, Bu. Ya, ini perkenalan dulu, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Banafsyah Safa Nabila Azahra dari Universitas Negeri Malang. Oke, Dea, semuanya sudah dikenalkan ya. Oke, untuk hari ini teman-teman A2 yang akan presentasi untuk pertama ini nanti dari teman-teman PMM ya. Nanti setelah teman-teman PMM presentasi, saya akan putarkan juga hasil materi dari teman-teman 3A2 gitu ya, jadi 2 kali nggak apa-apa. Terus kemudian nanti kita sesi diskusi gitu, sesi diskusinya di sini dulu juga nggak apa-apa, jadi mungkin 1 atau 2 pertanyaan diskusi dengan teman-teman PMM, nanti teman-teman 3A2 melanjutkan diskusi kembali di e-learning gitu ya. Kemarin ada yang sudah bisa masuk di Spada Dikti belum? Mas? Izin, Bu. Mas Tegar. Ya?
terkait pada dikti kalau kita masuk lewat MBKM biasanya memang tidak bisa Bu, tapi kalau langsung kita ketik pada diktinya di Google Form dan masuk biasanya bisa Bu. Oh gitu, oke. Mas Tegar, mana Mas Tegar? Mas Tegar, di area. Mas Tegar, atau perwakilan A2 deh, mana nih? Ya. Oke, Mas Tegar, kemarin gimana? Ada yang sudah bisa masuk pada dikti? Masih belum, Bu. Banyak yang nggak bisa masukin kode itunya. Oh, coba nanti saya tanyakan ya. Kalau memang bisa, nanti kita bisa join kelas di Spada Dikti. Nanti saya konsultasikan dulu sama dari Direktorat Akademik ya, barangkali nanti bisa. Oke, untuk hari ini kita kuliah dulu. Nanti untuk kabar selanjutnya untuk Spada Diktinya nanti saya update kembali ya, karena memang kemarin harapan saya teman-teman A2 itu bisa gabung di LMS atau Learning Management System-nya Spada Dikti gitu ya. Jadi bisa belajar bareng dengan teman-teman dari PMM gitu ya. Oke. Hari ini Mas siapa ya? Mas Irsak ya yang presentasi atau Mas Rahmat ya? Saya, Bu. Oh ya wes Mas, presentasi ya Mas. Nggak bisa share screen, Bro. Oh, nggak bisa share screen. Sudah. Langsung share screen. Udah masuk belum? Sudah, tapi belum kelihatan. Nah, udah kelihatan. Mulai, Bu ya. Oke, silakan dimulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Maulana dari Universitas Ciputra Surabaya, mau presentasi tentang sistem teknik dan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara untuk menyediakan data secara akurat berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Contohnya seperti karangan, wasiat, buku, undang-undang, dan nota penjualan atau pembelian. Terus tools yang digunakan dalam sistem dokumentasi yaitu ada 3, diagram arus data atau DAD, terus kedua bagan alir, terus ketiga diagram proses bisnis. DAD yaitu adalah deskripsi grafis sumber data, arus data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Kalau bagan alir itu merupakan deskripsi grafis sistem beberapa jenis bagan alir, meliputi bagan alir dokumen, menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen atau area pertanggungjawaban. Bagan alir sistem menunjukkan hubungan antar input, pemrosesan, dan output sistem informasi. Bagan alir program menunjukkan urutan operasional logis komputer yang menjalankan program. Dan untuk diagram bisnis, diagram yang mewakili urutan kegiatan secara implisit berfokus kepada sebuah proses, tindakan, atau kegiatan. Terus level pada dokumentasi itu ada 3, yaitu level minimum, terus mengevaluasi dokumentasi, dan mempersiapkan. Level minimum itu adalah membaca dokumentasi untuk menentukan sistem kerja. Terus kalau yang mengevaluasi dokumentasi itu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendali internal. Terus mempresentasikan dokumen, yaitu adalah mempresentasikan yang sudah ada atau yang diajukan. Nah,
Untuk DAD itu ada penjelasan grafis dari arus data dalam organisasi meliputi sumber atau tujuan, data, arus data, proses, transformasi, penyimpanan data. Sumber data itu berlogokan persegi. Sumber data yaitu adalah entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Terus kalau tujuan data itu entitas yang menerima data yang menghasilkan oleh sistem. Loh, simbolnya itu panah. Terus kalau arus data itu menggerakkan pergerakan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Disimbolkan dengan lingkaran. Terus kalau proses tindakan yang mentransformasikan data ke dalam data atau informasi lain disimbolkan dengan garis 2. Terus kalau penyimpanan data itu tempat atau menyimpan data sistem berikut simbol diagram. Dilambangkan dengan segitiga. Elemen arus data seperti di gambar 3.1. Nah, DAD itu juga dibagi menjadi 3 level, yaitu ada konteks, level 0, dan level 1. Kalau konteks itu ringkasan sistem yang bertujuan untuk input dan output dalam sistem hanya satu proses. Yang digunakan hanya satu proses permintaan saja, Bu. Terus kalau level 0 itu menggambarkan proses utama sistem yang biasanya diberikan kode 1.0, 2.0, dan seterusnya. Itu pecahan dari konteks itu. Terus kalau level 1 itu penjelasan secara detail dari level 0 diberi yang biasanya diberi label 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya. Ini contoh gambar konteks yang diminta adalah satu proses saja, yaitu penjualan obat di apotek. Terus yang level 0 itu pecahan dari yang tadi dari konteks. Sumber datanya itu ada 2, departemen dan human. Terus yang awalnya satu proses di level ini dipecah lagi menjadi 5 data, yaitu data gaji, membayar gaji, laporan dan membayar pajak, update buku besar. Ini. Terus tujuannya itu ada 4. Terus sudah ada penyimpanannya juga kalau di level 0 ini, Bu. Ini yang level 1, itu lebih detail lagi dari level 0 tadi. Yang di detail itu di proses pembayaran gaji, yaitu adalah daftar gaji dan pengeluaran kas. Nah, di gambar 3.2 ini, karena arus data biasanya lebih jelas, arus data G, data dari file piutang diambil, diperbarui, dan disimpan kembali dalam file. Jika 2 atau lebih arus data bergerak bersama, garis tunggal gunakan contoh arus data B. Ini arus data B. Pembayaran pelanggan terdiri dari pembayaran dan data pengiriman uang. Proses 1.0 proses pembayaran membagi keduanya dan mengirimkan ke arah yang berbeda. Data pengiriman uang D digunakan untuk memperbarui catatan piutang dan pembayaran E didepositkan pada bank. Terus jika data mengalir secara terpisah, 2 garis digunakan. Contohnya gambar membagi pembayaran dan permintaan pelanggan. Menunjukkan 2 garis karena permintaan pelanggan L tidak selalu menyertai pembayaran B. Jika dipilih oleh arus data yang sama, elemen-elemen yang terpisah dan tujuan keduanya yang berbeda tidak jelas. Dan DAD lebih sulit untuk diinterpretasikan. Ini gambar 3.3. Sistem mengolah data. Data ini menghasilkan 1. Laporan pembayaran pajak untuk badan pemerintah, 2. Pembayaran karyawan, 3. Penggajian pada akun
di bank. 4. Informasi pengajian untuk manajemen. Aston menjelaskan 5 aktivitas pengolahan data sebagai berikut: memperbarui file induk karyawan untuk penggajian, 2. menangani kompensasi karyawan, 3. membuat laporan manajemen, 4. membayar pajak, 5. memasukkan entry ke buku besar dan BMH. Ini aktivitas untuk mengolah data, yaitu memperbarui file induk karyawan, terus menangani kompensasi karyawan, laporan manajemen. Ini yang tadi. Nah, ini pedoman pada DAD, yaitu pertama memahami sistemnya, kedua mengabaikan aspek tertentu dari sistem, 3. menentukan batasan sistem, keempat mengembangkan konteks, 5. mengidentifikasi arus data, 5. mengelompokkan arus data, 7. mengidentifikasi proses transformasi, 8. mengelompokkan proses transformasi, 9. mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data, 10. mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data, 11. memberi nama semua elemen DAD, 12. membagi subbagian DAD, 13. memberikan nomor berurutan pada setiap prosesnya, 14. menyempurnakan DAD, 15. mempersiapkan salinan akhir. Ini flowchart. Flowchart adalah teknik analitis yang menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambar beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagian alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambar prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol output dan input menunjukkan input sistem pemrosesan, simbol penyimpanan, dan simbol arus lainnya. Ini contoh ini simbol output dan inputnya. Ada dokumen, berbagi salinan dokumen, serta output elektronik, entry data, dan entry data elektronik. Terus ada alat input dan output elektronik. Ini simbol pemrosesan, yaitu ada pemrosesan komputer dan operasi manual. Ini simbol penyimpanannya, ada database, pita magnetis, file dokumen kertas, terus ada jurnal atau buku besar. Simbol arus dan lain-lainnya. Arus dokumen atau pemrosesan, terus ada hubungan komunikasi, konektor dalam halaman, konektor luar halaman, terminal. Nah, bagian alir itu dibagi jadi 4, yaitu ada bagian alir dokumen, yaitu mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara area pertanggungjawaban dalam organisasi. Kalau bagian alir pengendalian internal, bagian yang digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ketidakefisienan sistem. Terus ketiga, ada bagian alir sistem, menggambarkan hubungan antar input pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Terus ada bagian alir program, itu mengilustrasikan program logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan program berikut. Pedoman dalam mempersiapkan bagian alir yaitu ada 7. Pertama, memahami sistem. Kedua, mengidentifikasi entitas untuk dibuat bagian alir. 3. mengelola bagian alir. 4. secara jelas memberikan label pada semua simbol. 5. konektor halaman. 6. gambar sketsa kasar dalam bagian akhir. 7. gambarlah salinan final bagian akhir. Nah, kalau di diagram proses bisnis itu ada mulai, akhir, aktivitas dalam proses, keputusan, dan arus, dan informasi anotasi. Terus kalau pedoman dalam mempersiapkan proses bisnis itu ada 7 juga. Pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. 2. mengabaikan komponen-komponen tertentu. 3. memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. 4. mengelola bagian alir. 5. memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. 6. menggambar sketsa kasar
DPB 7 menggambarkan salinan final DPB. Itu adalah diagram program bisnis pengajian. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Selanjutnya ini ada tayangan dari teman-teman 3A2 juga ya. Link YouTube-nya sudah di-share ke saya nggak, Mbak? Sudah belum ya? A2. Belum ya, Mas? Udah coba record dari laptop gak bisa kesimpan, Ibu. Oh gitu. Oke. Jadi ini nggak ada video YouTube-nya ini dari A2? Kan awalnya mau lewat HP kan, Bu. Lewat HP bisa, cuman emang ada suara yang nggak bisa diputar. Jadi insya Allah ini mau dibenerin dulu. Oke, gitu nih materi YouTube-nya bisa menyusul ya Mbak Sofia. Tadi kan sudah dijelaskan Mas Rahmat. Kenapa sih ini materinya kok double dari PMM juga dari A2? Jadi kan memang kemarin kenapa tidak saya gabungkan langsung? Karena saya berpikir hari Selasa itu semuanya sudah ada jadwalnya. Ternyata baru tahu kalau 3A2 itu Selasa tidak ada jadwal. Terus kemudian yang kedua, ini kebetulan teman-teman juga untuk di Unsida itu kan untuk sistem informasi akuntansi dan manajemen itu untuk 2 hari, sedangkan di PMM itu dijadwalkan 1 hari. Jadi untuk menggabungkan di satu LMS di Spada Dikti juga harus ada ini ya, gimana caranya gitu ya. Cuman masih saya coba terus. Untuk sementara masih pakai e-learning Unsida dulu ya teman-teman A2. Oke, dari apa yang disampaikan Mas Rahmat, coba saya share screen ya. Tadi sudah capek-capek bikin PPT, saya share screen dari teman-teman dari A2. Sudah saya convert ke PDF, jadi lebih enak ya. Sebentar, mana ya? Saya buka dulu filenya. Oke, tadi yang dijelaskan Mas Rahmat cukup lengkap ya. Dan sudah bisa mewakili ya seluruh materi yang ada. Oke, ini saya share screen dulu untuk materi dari teman-teman A2 biar tambah banyak apa yang ini yang yang disampaikan teman-teman A2 ada dari Bagas, Dea, Handar, dan Zufar serta Sofia. Nah, ini saya presentasikan saja ya, Mbak ya. Nggak apa-apa? Ya, Bu. Ya, soalnya harapan saya tadi muter ini ya, muter video gitu. Oke. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya bahwa alat-alat dokumentasi itu 3. Ya, alat-alat dalam sistem dokumentasi. Yang pertama adalah diagram arus DAD, bagan alir, dan diagram proses bisnis. Kenapa sih akuntan itu butuh banget dokumentasi gitu ya? Karena dokumentasi itu merupakan cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen dengan menggunakan bukti-bukti akurat. Jadi di akuntansi kan ada sistem nih. Nah, sistem perusahaan satu dengan perusahaan lain itu berbeda ya. Jadi ada yang istilahnya skup perusahaannya kecil, ada yang ukuran perusahaannya besar, sehingga pada saat pembuatan sistem itu juga sangat berbeda. Nah, bagaimana caranya nih accounting mengkomunikasikan kebutuhan akunnya, kebutuhan dari kira-kira mau butuh apa sih ininya, apa namanya, data-datanya. Nah, seorang IT kan informatika sebagai bagian IT perusahaan kan nggak paham nih terkait dengan akuntansinya, sehingga gimana sih caranya
kita berkomunikasi dengan IT bahwa kita butuh ini loh, gitu ya. Kita butuh sistem yang ada akun piutang, akun kas, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara komunikasinya dengan sistem dokumentasi ini? Jadi dengan adanya sistem dokumentasi ini mempermudah accounting dalam menyampaikan kebutuhan sistem yang dibutuhkan perusahaan, gitu ya. Nah, kemudian ini saya lebih ke teori ya. Nah, DAD itu terdiri dari apa sih? Grafis dari arus data dalam organisasi yang meliputi sumber, tujuan, data, arus data, proses transformasi. Nah, DAD ini terdiri dari 3 poin ya, ada sumber data, tujuan data, dan arus data. Nah, ini adalah simbol diagram arus data. Hanya terdiri dari persegi panjang, arah panah, lingkaran, kemudian garis 2 berhadapan, kemudian segitiga. Ini adalah simbol-simbol dalam DAD. Jadi DAD itu menggambarkan arus datanya ya. Jadi saya tekankan kembali bahwa DAD itu menggambarkan arus data dalam suatu perusahaan, seperti itu. Dan simbol-simbol yang dibutuhkan ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi di belahan negara manapun, kalau ditanya soal DAD, diagram arus data, maka simbol ini yang diterapkan secara internasional, seperti itu ya. Nah, kalau yang persegi panjang ini apa? Ini adalah sumber dan tujuan data. Kemudian ini adalah arus data. Ya, menunjukkan arah ya. Kemudian yang lingkaran ini adalah proses transformasi atau pengolahan data. Dan yang garis 2 ini adalah penyimpanan data. Dan yang segitiga ini adalah pengendalian internal. Jadi kalau kita mau nunjukin nih kepada IT atau misalnya investor gitu, kita mau bikin sistem ini, terus arus datamu ya apa? Nah, itu bisa membuatkan diagram arus data gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ini ya, contoh dari diagram arus data dasar. Nah, yang kotak tadi adalah apa? Sumber dan tujuan data. Terus ini adalah arus datanya. Yang bulat ini adalah proses, ya toh. Terus yang ini adalah arus datanya. Ini tujuan data. Ini proses dan ini penyimpanan data. Ini adalah persegi panjangnya adalah tujuan data. Jadi istilahnya ini adalah sarana accounting untuk menunjukkan ini loh, kalau arus datanya kita itu seperti ini gitu ya. Kemudian contoh ya, misalnya kalian pergi ke bank gitu ya, dalam pembuatan rekening. Nah, sumber datanya apa? Ada KTP, ada misalnya dari ini ya, misalnya KK atau gimana, saya nggak paham kalau itu ya. Misalnya KTP seperti itu. Di sini nanti sama CS-nya akan diproses ya, mau bikin apa nih. Nah, tujuannya adalah untuk membuat rekening tabungan. Nah, di sini nanti diproses sampai nanti disimpan nih datanya sama bank bahwa nasabah A sudah terdaftar dalam ini ya, daftar nasabah dari bank tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya DAD ini lebih ke menggambarkan data dalam suatu perusahaan gitu ya. Nah, ini bisa dicontohkan lagi. Pelanggan A, pelanggan B, ini dia bayar nih, dia bayar tapi dia melakukan penyetoran ke bank. Nah, data pelanggan itu diupdate di piutang. Nah, setelah itu piutang dagangnya disimpan. Kemudian informasi itu diberikan kepada manajer kredit. Paham terkait dengan DAD? Paham atau ada yang ditanyakan? Jadi ini sekilas ini ya, biar tambah kayak kembali terkait dengan bagaimana sih sistem teknik dokumentasi, karena tugas proyeknya nanti itu terkait dengan
ini ya. Nanti coba teman-teman bisa bikin DAD atau proses bisnis atau flowchart, nanti ada tugasnya. Jadi harus diperhatikan. Kira-kira DAD ini sudah paham atau belum? Halo? Halo, jangan melamun. Sudah paham? Izin, Bu. Iya. Baik, Bu. Terkait bagian diagram datanya ini, Kak, Bu. Iya. Kan ada arah panah yang menunjukkan Iya. dari pelanggan ke proses pembayaran. Iya. Tapi nggak ada arus panah, arus timbal baliknya, Bu. Memang begitu, Bu? Atau Ya, ini hanya... untuk arus datanya saja, Mas. Nanti kalau ada lagi DAD, ada flowchart-nya untuk proses bisnis. Jadi ini untuk proses datanya saja. Seperti itu. Oh, iya. Jadi khusus untuk internal banknya saja, internal ini ya, pelanggan dari perusahaan A gitu. Jadi dia untuk internalnya dia. Jadi tidak ada timbal balik. Kenapa? Karena untuk DAD ini untuk diagram arus data di perusahaannya. Jadi dia hanya lebih ke internalnya saja ya. Sampai dia tujuan akhirnya hanya disimpan di sini dan informasi tersebut disampaikan ke manajer kredit. Seperti itu. Oh, iya. Jadi tapi terkait arah panah yang menunjuk piutang dagang dan update piutang, Bu, yang ya. saling berlawanan. Iya. Ada ini yang maksudnya gini. Jadi ketika ini diupdate, maka akan tersimpan di sini, kemudian akan timbal balik lagi ke sini. Kemudian informasi yang sudah ada ini disampaikan ke pihak manajer. Jadi ada timbal balik karena update piutang itu kan tidak ini ya, setiap kali ada transaksi selalu ada update. Jadi transaksinya update-nya tidak sekali dua kali seperti itu. Itu ya Mas. Iya, Bu. Berarti tujuan akhirnya ini, Bu, di manajemen kredit. Ya, di penyimpanan ini database-nya sama informasi kepada manajer kredit. Oh iya, Bu. Ya, Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, untuk selanjutnya boleh ditambahkan dari teman-teman yang presentasi? Mbak Sofia dan kawan-kawan? Kira-kira ada yang ditambahkan terkait dengan diagram arus data? Biar diskusi di sini ya, karena kita belum e-learning, belum jadi satu ya. E-learningnya sendiri-sendiri, tapi kuliahnya jadi satu ini. Jadi diskusinya di sini ya. Ya, Bu. Oke, silakan Mbak. Ayo, kameranya on cam semua. Ayo. Oke, ada yang ditambahkan dari kelompok ini, siapa aja kelompoknya ini? Mas Bagas, mana Mas Bagas? Ya, ada yang kamu bisa tambahkan Mas dari penjelasan saya tadi mungkin? Ini suaranya apa ya? Mas Bagas mana ya? Siapa lagi nih? Dea. Dea mana Dea? Tadi kan sudah saya bantu presentasi nih. Sekarang kalau ada pertanyaan nih bisa bantu untuk ini ya jawab. Oke, belum ada tambahan, Mbak Dea? Oke, saya lanjut ya. Nanti bisa ini diskusi selanjutnya. Nah, di DAD itu juga ada yang namanya sub pembagian dan bentuknya adalah level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda dan berbagai level dapat lebih baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda. Oke, level DAD paling tinggi disebut diagram konteks. Tingkatan berikutnya adalah diagram level 0 atau zero diagram. Kemudian diagram level 1 itu penjabaran rinci dari setiap proses yang ada dalam
diagram level 0. Nah, diagram level 2 merupakan penjabaran rinci dari setiap proses yang baru muncul pada diagram 1. Jadi levelnya 0, 1, 2 itu ya level dari DAD. Kemudian tingkatan berikutnya akan kita definisikan sesuai dengan keadaan level sebelumnya. Jadi turunan gitu ya, untuk pembagian DAD-nya. Nah, ini ada pedomannya nih, ada memahami sistemnya, mengabaikan aspek tertentu dalam sistem, menentukan batasan sistem, mengembangkan diagram konteks, mengidentifikasi arus data. Jadi sebenarnya siapa sih Bu yang sebenarnya tugasnya bikin DAD dan lain-lain? Sebenarnya tugasnya ini adalah tugas dari teman-teman IT ya terkait dengan DAD. Cuman sekarang kan accounting itu kan tidak bisa dilepaskan dari sistem ya. Sekarang kalian mau masuk di perusahaan manapun, pasti kalian pakai sistem kan. Entah itu dari misalnya kerjanya di perusahaan pemerintahan atau swasta. Untuk accounting, profesi accounting itu sudah dibantu dengan sistem akuntansi berupa software atau aplikasi. Sehingga teman-teman harus paham nih terkait dengan apa itu sistem, dan ini ada sistem teknik dokumentasinya. Nah, mungkin kemarin sudah ada yang baca di buku yang kemarin saya sampaikan bahwa accounting itu sebenarnya hanya cerita saja nih ke IT-nya. Aku butuh sistem A, B, C. Nah, nanti yang menjadikan bentuk DAD seperti ini itu adalah dari IT-nya. Nah, kalau sudah dibuatkan DAD seperti ini, maka si accounting-nya nanti dan IT-nya bisa presentasi kepada pimpinan. Ini loh diagram arus data. Ketika diagram arus data ini sudah dipresentasikan di depan pimpinan maupun investor, mereka akan paham akan kebutuhan sistem dalam suatu perusahaan, sehingga mereka bisa nih kira-kira keputusan apa yang mereka akan ambil. Mau kita mengembangkan sistemnya, mau tetap stay dengan sistem yang ada, atau upgrade yang lebih baru. Karena pada dasarnya, dasar dari sistem itu juga harus ada teknik dokumentasinya gimana gitu ya. Baru nanti ketika IT sudah tahu, mereka melakukan coding, mereka melakukan pemrograman seperti itu kalau sudah paham alur dalam sistem akuntansi. Karena tidak semua IT itu paham terkait akuntansi. Nah, itu menghindari pada saat nanti sistem sudah trial, tiba-tiba si accounting bilang, loh kok nggak ada menu ininya, kok nggak ada menu itunya. Nah, itu sangat menyulitkan bagi seorang IT, sehingga sistem teknik dokumentasi ini sangat penting untuk dilakukan sebelum sistem itu benar-benar dilakukan trial atau digunakan secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini bagan alir ya, berfungsi teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi yang secara jelas, ringkas, dan logis. Mencatat cara proses bisnis dilakukan dengan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Kemudian untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Nah, nyari gambarnya ya. Nah, kalau bagan alir, ini adalah simbolnya. Kalau DAD tadi simbolnya seperti ini, ya. Ini dasarnya. Harus paham dulu simbolnya ini bikin apa. Kalau kalian main FF, Free Fire atau Mobile Legends kan harus paham betul ya, ini tombol ini gunanya untuk nembak atau apa ya. Nah, begitu juga dengan sistem teknik dokumentasi, harus paham dulu kalau kotak harus dibuat apa, kalau garis lurus dibuat apa gitu, harus paham ininya dulu baru nanti bisa bikin DAD gitu ya. Nah, kemudian kalau yang bagan alir gimana, kan ada 3 ya. Tolong nanti diingat-ingat bahwa sistem teknik dokumentasi ada 3, DAD, bagan alir, dan terakhir nanti proses bisnis. Nah, ini adalah simbol bagan alir. Nah, untuk berdiagram alir, simbol yang digunakan adalah ini ya, seperti pipih gitu memanjang gini, namanya start atau terminal. Jadi kalian dimanapun, entah itu kalian kerja di Amerika atau di mana, simbolnya ya sama seperti ini ya. Nah, untuk yang ini seperti apa ya? Ini belah ketupat atau gimana ya? Input atau output read. Jadi kalau misalnya kalian mau
melakukan input di komputer itu harus menggunakan simbol ini. Nah, kalau yang ini adalah proses atau menyatakan assignment statement. Jadi ini proses. Nah, kalau yang ini seperti ketupat ini, trapesium ya, agak lupa saya sampean. Nah, ini yang bentuknya seperti ketupat ini decision. Jadi misalnya gini, kalian nih ada laporan keuangan atau misalnya ya laporan keuangan, misalnya di bawah ke manajer, Pak ini laporan kami gitu. Nah, ketika sudah di sana kan pasti pimpinan itu ada yes atau no ya. Oh ini ada revisi Mbak, kemarin ada tambahan pembelian atau penjualan. Nah itu berarti dia mengatakan itu no ya, jadi harus direvisi kembali. Tapi kalau misalnya sudah benar, maka dia decision-nya yes gitu ya. Nah gitu. Terus habis itu di sini ada display. Kemudian ini adalah alur prosesnya. Kemudian ini adalah lingkaran ini, biasanya lingkarannya kecil. Nah, itu biasanya dibuat untuk menyambung dari, misalnya gambarnya satu lembar nggak cukup nih, maka dikasih simbol ini untuk menyambung dari lembar satu ke lembar yang kedua. Misalnya gambar diagram alirnya kurang besar gitu. Nah, ini adalah titik konektor. Oh ini sorry, kebalik ya. Kalau yang bulat ini titik sambungan pada halaman yang sama. Kalau yang ini titik konektor yang berada pada halaman lain. Ya, kebalik ya. Kemudian ini adalah call atau memanggil subprogram. Dan ini adalah dokumen. Jadi contoh kita misalnya sedang mengerjakan misalnya tagihan. Berarti nanti output dari kita pengerjaan tagihan itu adalah bentuknya dokumen. Kalau ini adalah store data, dan ini preparation atau pemberian nilai awal suatu variabel. Jadi ini adalah simbol-simbol diagram alir yang harus difahami atau dihafalkan. Nah, ini adalah bentuk flowchart-nya. Jadi teman-teman nanti juga saya kasih tugas ini untuk proyeksi ya sebelum UAS. Jadi harus memahami dulu. Nanti ya soalnya tidak akan saya bikin rumit ya. Jadi intinya kalian paham dulu lah bikin diagram alir. Contoh ini bisa nggak ya ini diperbesar ya? Nah, kelihatan nggak ya? Mungkin bisa nanti lihat di itu ya, banyak sekali contoh-contoh di Google. Nah, kalau misalnya ini berarti harus dibuat ini ya. Kalau start itu berarti simbolnya ini. Nah, kalau data karyawan itu menggunakan simbol data seperti ini ya, seperti simbol ini ya. Ini simbol dokumen. Kalau dokumennya 2 berarti 2 kali ditumpuk ini ya. Nah, ini adalah simbol dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini contoh adalah pekerjaannya memperbarui file karyawan. Jadi menggunakan simbol seperti ini. Nah, ini segitiga ini adalah untuk menyimpan ya. Tadi simbol ini adalah untuk menyimpan sementara. Kemudian dilanjutkan dari sisi sini itu mempersiapkan laporan pajak bulanan. Ini tetap ya, simbol ini digunakan untuk melakukan pekerjaan atau proses. Nah, nanti dari laporan pajak yang sudah disiapkan itu outputnya adalah laporan pajak. Ada 2 salinan. Salinan pertama disimpan, salinan kedua dimasukkan ke penyimpanan segitiga ini. Ini dari sumber daya manusia, sedangkan dari departemen dia menyiapkan kartu waktu. Biasanya kalau di perusahaan atau produsen itu kan ada ini ya, dari buru-buru pabrik itu mereka misalnya datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa gitu ya. Jadi ada kartu waktu. Jadi itu yang dijadikan dasar. Biasanya guru harian lepas itu loh Mas ya. Mereka kan pasti nggak tahu ya sekarang sudah pakai ceklo atau enggak. Tahu saya kalau guru yang harian lepas itu nanti ada kartu waktunya. Dia masuk jam berapa, pulang jam berapa, lembur berapa kali. Biasanya mereka tiap karyawan ada kartu waktunya. Kemudian dari kartu waktu itu akan dipersiapkan nih cek pembayaran dan register penggajian dan memperbarui file.
Dari sini nanti ada beberapa file. Yang pertama cek karyawan. Cek karyawan ini maksudnya gajinya dimasukkan dalam cek karyawan, misalnya karyawannya dalam jumlah yang cukup besar. Terus ini ada 2. Jadi kalau angka 1 sama angka 2 itu berarti angka 2 adalah salinan dari angka 1. Kemudian register penggajian, dokumen yang dihasilkan. Kemudian ada 2 salinannya, di sini angka 2 dan di sini ada kartu waktunya. Ini juga semuanya disimpan dan yang satunya disimpan, yang aslinya itu dimasukkan untuk dimasuk ke, kalau ini kan simbolnya berarti konektor untuk halaman selanjutnya ya. Mas. Mau tak besarin? Nah, gini ya. Oke. Nah, dari konektor ini, maka akan dimasukkan ke sini ya, di bagian utang. Nah, biasanya perusahaan itu meskipun sudah dianggarkan nih dari hal penggajian, itu biasanya mereka menyebutnya hutang dulu ya, di sini dimasukkan di bagian hutang. Jadi, ini beberapa gambaran bahwa di perusahaan itu harus paham dulu alurnya mau kemana, gitu ya. Jadi kalau dijelaskan ke bagian, kemarin kan sudah belajar soal ERP nih. ERP itu kan seluruhannya termasuk dengan sumber daya manusia. Nah, ini nanti ada bab tersendiri yang membahas terkait dengan sistem informasi manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Nanti ada di pertemuan berapa ya? Ada kok nanti pertemuan terakhir nanti khusus untuk bahas terkait dengan penggajian ini. Tapi untuk sekarang hanya untuk penggambaran saja bahwa bagan alir itu seperti ini. Sebenarnya kalau kalian sudah memahami, ada yang sudah pernah buka program flowchart belum? Visio. Microsoft Visio udah ada belum? Belum. Nah, ini pakai Microsoft Visio ya. Nanti saya kasih tahu bentuk programnya seperti apa. Dia seperti Microsoft biasa. Jadi nanti sudah ada lambang-lambangnya ini, tinggal drop down aja, tinggal ambil, terus dimasukkan dalam lembar kerja kita. Nanti saya share screen sebentar terkait dengan Microsoft Visio. Nanti teman-teman mengerjakan tugasnya juga dari Microsoft Visio, gitu ya. Kalau di internet itu memang agak jarang ya yang free ya. Kemarin saya sempat cari yang terbaru itu nggak adanya eDraw. eDraw itu seperti Visio tapi dia berbayar gitu ya. Nah, kemarin saya sempat cari yang terbaru, saya dapatnya yang 2013 atau 2016 loh ya, yang baru belum ada gitu ya. Untuk Mbak Bella itu ngapain ya? Mbak Bella? Kok wajahnya nggak kelihatan? Oke. Saya Bu. Iya, kok nggak kelihatan wajahnya, Mbak? Saya taruh di meja, Bu. Di kursi, nggak ada sandarannya. Oh, alah, nggak ada sandarannya. Oke, wes. Oke, selanjutnya di sini mungkin teman-teman masih bingung, aduh gimana Bu bikinnya gitu. Sebenarnya gampang ya, nanti kalau sudah tahu caranya. Jadi ini adalah contoh bagan alir dokumen atau flowchart. Ini adalah tugas kalian nantinya ya. Bikin seperti ini. Nggak harus bagus, yang penting paham. Dan saya juga outputnya harus bisa gini-gini enggak. Jadi lebih ke kamu misalnya sudah udah lulus kuliah ditanyain, kamu pernah nggak diajarin flowchart gitu? Oh, pernah. Terus apa itu? Oh, dia sistem teknik dokumentasi, simbolnya ini minimal. Ketika kalian lulus, kalian itu paham gitu. Jadi universitas mana kok nggak paham gitu ya. Dari sistem itu harus saya sampaikan, sistem itu tidak serta-merta adalah komputer saja. Ini juga sebuah sistem ya, sebuah tahapan atau prosedur dalam melakukan penggajian.
Jadi sebelum kita membuat sistem, kita harus bikin ini dulu. Baru nanti kita serahkan kepada teman-teman IT. Mereka sudah pasti paham selama simbol-simbol yang kita buat itu benar. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan sekali ini fungsinya untuk apa. Sehingga pada saat membuat flowchart itu tidak ada yang salah. Gitu. Ini adalah bagian alir dokumennya. Nah, ini juga bagian alir program. Jadi berbeda ya, kalau bagian alir ada yang dokumen, ada yang program. Bu, bedanya apa sih bagian alir yang dokumen sama program? Jadi kalau bagian alir dokumen, ini sifatnya lebih ke manual gitu ya. Jadi tidak pakai komputer. Jadi ini adalah sistemnya manual. Nah, kalau yang bagian alir program, yang bentuknya seperti dabung ini adalah database. Jadi ketika karyawan itu input data, maka yang masuk itu langsung ke database. Sedangkan ini datanya berupa manual gitu ya. Bentuknya adalah seperti ini ya, kartu waktu. Kartu waktunya bentuknya bukan data yang ada di komputer, tapi kartu waktunya physically gitu ya, bentuknya seperti buku gitu ya. Itu bedanya bagian alir program dan juga bagian alir komputer. Ini dilakukan secara manual dan ini dilakukan secara computerized. Kalau bagian alir program, teman-teman pernah ke Indomaret atau ke Alfa? Pernah, Bu. Nah, ketika mereka melakukan input data, maka secara otomatis datanya akan terupdate sampai ke pusat gitu ya. Nah, itu ketika mereka melakukan input data, maka secara otomatis database, pajak, semuanya terupdate secara otomatis. Itu ya namanya bagian alir program. Jadi program itu bentuknya seperti apa sih maunya gitu. Setelah input data, langsung jadi jurnal, langsung jadi laporan keuangan, terus pajaknya udah kelihatan. Jadi perusahaan tinggal bayar pajak, tinggal identifikasi berapa laba yang kita dapatkan, seperti itu. Ya, ini simbol-simbol dalam bagian alir program. Ini khusus perusahaan yang sudah punya sistem. Jadi ketika ini ya, masukkan data penjualan nih di Indomaret gitu. Ketika itu mengedit data penjualan dan mencetak tanda terima ke pelanggan. Nah, ini kan seperti yang ada di Indomaret ya. Diedit dulu datanya, di screening dulu produknya ketika muncul. Nah, tanda terimanya itu dikasih pelanggan ya, seperti kwitansi. Setelah itu setelah diinput, maka database akan diperbarui secara otomatis, akan masuk di database-database yang sudah dipersiapkan, seperti database persediaan. Oh, kalau ada penjualan, berarti persediaannya berkurang dong, gitu ya. Dan juga database utangnya, database penjualannya, semuanya akan diperbarui. Setelah itu, sistem pemrosesan permintaan. Nah, biasanya kalau status akun pelanggan itu ada nih, pelanggan yang bayarnya secara kredit atau kita bayarnya secara kredit. Nah, kalau udah kita bayarnya secara kredit atau pelanggan itu biasanya di piutang atau hutangnya pasti akan berubah, persediaannya juga berubah, analis penjualannya juga berubah. Jadi ini kalau kita pakai program. Nah, yang ketiga setelah tadi kita belajar DAD, terus kita belajar terkait dengan diagram alir. Yang ini ya, bagian alir, DAD, bagian alir terakhir di alat sistem dokumentasinya adalah diagram proses bisnis. Nah, seperti yang di bagian alir dan DAD tadi, di proses bisnis juga ada simbol-simbol yang harus diperhatikan nih, mulai dari mulai, akhir gitu ya. Kemudian ada aktivitas proses, ada keputusan, ada arus, dan informasi anotasi. Ini juga harus dipahami. Nah, ini adalah bentuknya ya. Karyawan baru, melengkapi formulir karyawan baru. Terus kemudian dari karyawan baru ini akan masuk di sumber daya manusia. Setelah itu sudah melakukan proses ini ya, perekrutan, maka akan menerima kartu absen. Sudah masuk nih, sudah perekrutan gitu misalnya. Nah, setelah itu dari penggajian menerima kartu karyawan atau absensinya.
mempersiapkan gaji, mempersiapkan register penggajian dan laporan pajak. Nah, kemudian masuk sini nih, memperbarui file karyawan. Nah, di hutangnya apa? Menyiapkan cek pajak, total penggajian, dan voucher pengeluaran. Ini ya, jadi ini menyetujui menandatangani cek gaji, mengeluarkan cek, dan memberikan voucher. Dan yang terakhir adalah memperbarui buku besar. Ini adalah proses bisnis. Jadi kalau proses bisnis itu nggak hanya sumber daya manusia saja, ada produksi, ada juga nih penjualan dan lain-lain. Gitu. Kira-kira paham nggak sih yang saya jelaskan tadi? Jadi saya jelaskan lebih nggak saya baca semua PPT-nya, tapi PPT-nya ini cukup lengkap dan bagus, sama-sama bagus ya, punyanya Mas Rahmat dan juga punyanya Mas Mas Bagas dan kawan-kawan. Terima kasih ya, cukup sangat ringkas sekali, jadi tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak narasi, mungkin hanya beberapa ini saja, tapi saya rasa ini visualnya cukup membantu teman-teman. Jadi tepuk tangan untuk mahasiswa PMM dan juga mahasiswa Umsidah di A2. Sudah mau merangkum dari materinya. Saya yakin kalau misalnya teman-teman merangkum pasti baca bukunya, sehingga kurang lebih kalau nanti ujian nggak bingung lah cari halamannya. Oke. Kira-kira itu, jadi yang bisa saya jelaskan, sehingga gini, kalau teman-teman itu ingin materi setebal apapun, kalau teman-teman mau baca, melakukan peringkasan, itu akan mudah sekali untuk memahami gitu ya dalam sistem dokumentasi. Jadi ini tinggal prakteknya saja, karena kalian harus punya istilahnya ringkasan yang membuat kalian lebih cepat paham terkait satu materi. Jadi nanti saat UAS atau UTS tanpa belajar pun kalian sudah paham nih kalau sistem teknik dokumentasi apa aja gitu ya. Oh ada 3, ada DAD, bagian alir, diagram proses bisnis. Terus kalian bikin catatan lagi, DAD simbolnya apa aja nih gitu ya. Bagian alir simbolnya apa. Terus proses bisnis juga simbolnya apa. Sehingga pada saat kalian ujian itu udah gampang gitu ya. Nah, kemudian saya mau share screen nih untuk bentuk flowchart-nya seperti apa ya. Microsoft Visio-nya. Oke. Semoga tidak ngantuk ya. Oke. Izin bertanya, Bu. Sebentar, Mas. Sebentar ya. Oke. Sebentar ya.